Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Rizky dari kelas Kewirausahaan K06 Universitas Nasional ingin membuat sebuah video. Video ini saya tujukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dalam mata kuliah Kewirausahaan yang diampu oleh dosen Bu Yusraini Sabri. Video ini membahas bagaimana membangun sebuah ide bisnis. Ide bisnis yang ingin saya bangun ialah bagaimana membangun bisnis vape store. Bisnis vape store menjadi industri yang tumbuh dengan cepat. Ini disebabkan banyak perokok tembakau yang beralih ke vape. Sebagian besar dari perokok tembakau beralih karena alasan keamanan dari sisi kesehatan. Vape atau rokok elektrik dianggap sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan rokok biasa. Dengan meningkatnya pengguna vape ini bisa dijadikan sebuah peluang bisnis yang cukup menguntungkan. Dalam membangun sebuah ide bisnis, ada beberapa kriteria yang mesti diperhatikan. Dalam membangun ide bisnis vape store, saya menggunakan 8 kriteria yang sudah ditentukan. Yang pertama, kriteria pertama ialah key partners atau mitra kunci. Maksud dari mitra kunci ini ialah saya bekerja sama dengan produsen liquid, produsen mod vape, dan produsen spare part vape. Produsen ini berfungsi sebagai supplier terhadap toko vape store saya, dan saya yang menjual produk-produk mereka ke pasaran. Kriteria kedua ialah key activities atau aktivitas kunci yang saya lakukan di dalam vape store. Aktivitas kunci yang pertama ialah membeli segala kebutuhan yang diperlukan oleh vape store, mulai dari mod vape, RDA, liquid, kapas, dan lain sebagainya. Aktivitas kunci yang kedua ialah membuat liquid sendiri. Kriteria ketiga ialah key resource atau sumber daya kunci yang saya miliki. Sumber daya kunci yang saya miliki yang pertama ialah alat untuk mengolah liquid tadi seperti yang sudah dijelaskan dalam kriteria kedua. Key resource kedua ialah toko dan segala perlengkapannya yang merupakan sumber daya kunci. Kriteria keempat ialah value proposition atau nilai yang saya tawarkan kepada pasar. Nilai yang ingin saya tawarkan kepada pasar ialah bahwa vape lebih aman daripada rokok tembakau berdasarkan hasil riset terbaru untuk dijadikan argumentasi yang kuat. Yang kedua ialah meningkatkan daya saing di pasaran. Harus diakui bahwa jumlah vape store di Indonesia sudah cukup banyak, dan ketika saya juga ingin membangun sebuah vape store, ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana saya mengelola bisnis saya agar bisa bersaing di pasar. Kriteria kelima ialah customer relationship atau hubungan terhadap pelanggan. Yang ingin saya bangun terhadap pelanggan ialah bagaimana saya memberikan diskon dan promo kepada pembeli agar mereka puas terhadap pelayanan yang saya berikan, dan juga saya bisa bersaing di pasaran. Customer relationship yang kedua ialah saya mengadakan program giveaway di media sosial yang saya miliki untuk mempromosikan produk saya. Giveaway ini didasarkan pada ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Kriteria keenam ialah customer segment. Maksud customer segment ialah target pasar yang ingin saya capai. Target pasar yang ingin saya capai pertama ialah para perokok tembakau atau konvensional. Saya ingin membuat sebuah gerakan bagaimana para perokok tembakau ini bisa beralih ke vape atau rokok elektrik karena didasarkan atas riset hasil kesehatan. Bagaimana saya mempengaruhi mereka dengan riset tersebut agar menggunakan vape dan juga bisa menguntungkan bisnis saya. Customer segmen kedua ialah orang dewasa yang telah berusia 18 tahun, karena yang saya tahu aturan umumnya pun seperti itu, minimal 18 tahun baru bisa menggunakan vape. Kriteria ketujuh ialah channels. Masuk channels ini ialah bagaimana cara saya mempromosikan produk saya melalui marketplace. Marketplace yang saya gunakan ialah e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Channels yang kedua atau saluran yang kedua ialah media sosial. Saya akan membuat beberapa media sosial di 3 platform seperti Instagram, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Ketiga ialah saya ingin membuat website sendiri agar memudahkan para pembeli untuk membeli produk saya. Kriteria ke-8 ialah cost structure atau struktur pembiayaan. Struktur pembiayaan ini ialah segala hal yang harus dikeluarkan dari vape store yang saya bangun untuk membiayai beberapa kegiatan seperti gaji pegawai. Yang kedua ialah proses pembuatan liquid. Ketiga ialah biaya marketing. Setelah biaya marketing ada biaya kemasan atau packaging. Karena saya juga menjual secara online, maka harus ada kemasan yang aman terhadap packaging tersebut. Kriteria cost structure terakhir adalah segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh vape store. Kriteria ke-9 ada revenue stream atau aliran pendapatan. Jelas di sini bahwa aliran pendapatan dari vape store yang ingin saya bangun ialah segala produk yang saya jual, mulai dari liquid, kapas, mod vape, RDA, RDTA, baterai, dan lain sebagainya. Selain itu, para pembeli bisa membayar dengan cara tunai ataupun non tunai.
Dengan begitu, para pembeli bisa mendapatkan kepuasan dari segala hal-hal yang saya sajikan kepada mereka. Demikian ide bisnis yang ingin saya bangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.